Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan psikologi belajar walaupun melalui online. Pada kesempatan kali ini marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang psikologi belajar menurut para ahli, atau pengertian teori belajar menurut para ahli psikologi. Menurut beberapa para ahli, terutama ya tentunya ahli psikologi, bahwa belajar ya, yang pertama adalah teori belajar behavioristik ya. Kita kan tadi akan membahas tentang teori tentang belajar menurut para ahli psikologi ya. Beberapa atau para ahli membagi teori belajar ya ke dalam 3 kategori ya. Yang besar itu 3 kategori, walaupun di beberapa literatur itu ada yang 4, ada yang 5 ya, tapi yang grainnya itu hanya 3, atau teori belajar menurut para ahli psikologi itu ada 3. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik itu mengatakan bahwa tingkah laku itu terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus itu bisa ya, stimulus itu rangsangan ya, bisa berupa pikiran, perasaan ataupun gerakan ya. Kemudian setelah adanya stimulus, adanya rangsangan, kemudian adanya respon atau tanggapan. Jadi tingkah laku manusia itu terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kalau stimulusnya atau rangsangannya itu baik, maka responnya juga akan baik. Kalau stimulusnya atau rangsangannya tidak baik, maka ya, responnya, tanggapannya juga tidak baik. Itu menurut teori behavioristik. Istilahnya teori stimulus stimulus respon ya, di mana tingkah laku manusia itu bisa terjadi karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Gampangnya begini, kalau stimulusnya atau rangsangannya baik, maka ya tanggapannya atau responnya juga akan baik. Misalnya begini, ketika seseorang itu
diberi pelajaran-pelajaran yang baik, diberi bagaimana bertata krama, bagaimana bersopan santun, maka ya dia ya akan melakukan hal sebagaimana tadi yang diajarkan tentang bagaimana sih menjadi orang yang baik, bagaimana menjadi orang yang bersopan santun, bagaimana sih menjadi orang yang berakhlak ya. Dengan diajari akhlak, dengan diajari sopan santun, dengan diajari bagaimana bertata krama, maka kemudian dia itu akan menjadi orang yang baik. Dia akan menjadi orang yang bertata krama. Dia akan menjadi orang yang berakhlak ya. Jadi stimulus itu menjadi sangat penting karena nanti responnya ya akan menunjukkan sesuatu dari stimulus tersebut. Kalau stimulusnya baik, maka responnya juga akan baik. Kalau stimulusnya jelek, maka responnya juga akan jelek. Contoh yang ekstrim seperti ini. Ini tadi yang baik kan, sekarang yang tidak baik. Beberapa perilaku, beberapa pelaku ya, beberapa pelaku kekerasan seks ya. Misalnya dia ya naudzubillah min dzalik, misalnya dia memperkosa. Ini kan adanya penyimpangan di dalam hal seksualitas ya. Ini kamu kalau contohnya seperti ini biasanya langsung paham ya. Jadi maka saya contohkan yang ekstrim seperti ini ya. Misalnya begini, ketika ya, beberapa pelaku kekerasan, misalnya dia memperkosa, ya, itu kalau ditelusuri maka dia itu ya mengapa melakukan pemerkosaan, mengapa dia melakukan kekerasan dalam seksualitas misalnya, itu karena dia pernah menjadi korban ya. Dia pernah menjadi korban ya. Jadi karena dia mungkin pernah mengalami kekerasan di bidang seksualitas, maka kemudian dia melakukannya juga. Mungkin bisa juga karena dendam atau karena memang ya dia menikmati apa yang dia lakukan ya. Jadi mengapa dia melakukan kekerasan seks? Karena dia pernah menjadi korbannya ya. Ini kan karena adanya stimulus yang tidak baik, maka kemudian responnya menjadi tidak baik ya. Orang yang melakukan kekerasan kepada anak ya, orang yang melakukan kekerasan pada anak atau mendidik anak dengan cara kekerasan, itu biasanya dia punya pengalaman pernah dididik oleh orang tuanya dengan cara kekerasan juga, sehingga dia mendidik anaknya dengan cara kekerasan. Kekerasan ini kan hasil dari stimulus yang tidak baik, maka kemudian responnya menjadi tidak baik. Ya, sampai di sini mungkin paham ya. Ya, teori tentang teori belajar behavioristik ya. Jadi, contoh ekstrimnya seperti itu. Kemudian yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif itu mengatakan tingkah laku manusia yang tampak itu tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses
mentalnya seperti motivasi, keyakinan dan sebagainya. Jadi intinya begini, di dalam menurut teori kognitif bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh motivasi dan keyakinannya, ya. Atau bisa juga dikatakan bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh mindset atau cara berpikir manusia tersebut. Ya. Contoh ekstrimnya seperti ini ya, saya contohkan yang ekstrim biar mudah untuk mengingatnya. Mengapa orang berubah perilakunya dari yang dulu biasa-biasa saja, dari yang dulu belajar agama juga di kampung biasa-biasa saja, tapi ketika dia belajar di sekolah, ya, misalnya di SMK, kemudian dia belajar agama dari seseorang yang mungkin di dalam memberikan ajaran agamanya dengan cara apa yang disebut dengan pemahaman yang radikal, ya. Sehingga dari dulunya dia biasa-biasa saja sampai akhirnya kemudian dia berani melakukan apa yang disebut dengan jihad dengan cara melakukan bom bunuh diri, ya. Mengapa dia melakukan bom bunuh diri? Karena apa? Dia berkeyakinan bahwa ketika dia melakukan bom bunuh diri, hadiahnya adalah bisa bertemu dengan bidadari, ya. Dia dikatakan sebagai seorang mujahid, dia dikatakan sebagai orang yang berjihad fisabilillah. Itu menurut keyakinannya kan seperti itu, sehingga dia melakukan bom bunuh diri. Mengapa dia melakukan seperti itu? Karena dipengaruhi oleh motivasi dan keyakinan. Jadi mindsetnya itu yang dirubah, cara berpikirnya itu yang dirubah sehingga dia bisa melakukan kekerasan. Nah, dari sini bisa diambil pelajaran bahwa manusia itu bisa berubah perilakunya kalau yang dipengaruhi adalah mindsetnya atau cara berpikirnya, yang dipengaruhi adalah motivasinya atau keyakinannya, ya. Diberi motivasi, diberi keyakinan, maka perilakunya akan berubah. Nah, inilah teori belajar kognitif. Jadi kognitif itu intinya yang dipengaruhi adalah mindsetnya atau cara berpikirnya. Kemudian yang ketiga, teori belajar humanistik, ya. Teori belajar humanistik itu lebih dikenal dengan memanusiakan manusia. Jadi pendidik itu hanya membantu individu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi posisi pendidik menurut teori humanistik itu hanya mengarahkan saja, membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Jadi istilahnya itu tidak serambah uyah, ya. Kalau misalnya dia punya potensi di bidang seni, punya potensi melukis misalnya, ya, maka peserta didik itu harus bisa mengembangkannya, bisa mengembangkan potensi peserta didik, ya,
bisa mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik tersebut ya. Maka kemudian biasanya di aliyah atau di SMA atau di SMA itu biasanya ada penjurusan ya. Ada yang jurusannya IPA, ada yang IPS, atau di aliyah itu ada yang keagamaan ya. Itu mengapa? Karena potensi siswa itu kan beda-beda, sehingga jangan dipaksakan. Misalnya kamu harus masuk ke IPA misalnya, atau kamu harus masuk ke IPS ya. Dia senangnya bidang agama misalnya di aliyah, ya jangan dipaksakan dia masuk di IPA ya, jurusan IPA misalnya. Itu dia tidak akan nyaman ya. Dia belajar pun akan terpaksa. Nah, kalau belajarnya sudah terpaksa, ini dikatakan sebagai kurang memanusiakan manusia. Jadi teori humanistik itu teori yang menganjurkan kepada peserta didik hanya membantu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Jadi tidak boleh memaksakan. Belajar itu tidak sentralnya tidak pada gurunya, sentralnya itu tidak pada tutornya, sentralnya itu tidak pada pendidiknya, apa jari gurune, apa jari pendidiknya, tapi sentralnya itu ada pada peserta didik. Guru hanya mengarahkan, guru itu hanya ikut menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi menurut teori ini kita tidak boleh memaksakan. Ya kalau di rumah tangga, misalnya pendidikan di rumah tangga, kita tidak boleh memaksakan anak-anak kita untuk misalnya kamu harus sekolah di sini ya, atau kamu harus mondok, kamu harus di pesantren misalnya. Ya tidak harus ya. Tidak istilahnya tidak boleh memaksakan. Tidak boleh memaksakan kehendak orang tua, wajib atau harus. Tapi kita lihat dulu potensi yang dimiliki oleh anak kita, potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Ya itulah gambaran teori belajar humanistik ya. Sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut bincang-bincang tentang teori belajar. Nanti kita lanjut bincang-bincang tentang teori belajar menurut para ahli. Sampai di sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.